Saya kasih ilustrasi kepada kita. Saya teringat dengan dua kambing gunung yang bijaksana. Jangan sampai kambing gunung ini menang, mengalahkan kita semua. Padahal kambing gunung atau kambing tidak pernah dicipta memiliki akal. Seperti kita, tidak dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi kadangkala kita kalah dengan orang yang suka makan sate kambing. Dua ekor kambing gunung yang bijaksana. Perhatikan baik. Dua ekor kambing gunung yang bijaksana. Ini ilustrasi dan saya pernah baca. Ketika dua ekor kambing gunung ini berpapasan di sebuah jalan yang super sempit, yang mana hanya bisa dilewati oleh satu ekor kambing. Ketika mereka berpapasan, kambing yang di sebelah kiri ini mau menuju ke sebelah kanan. Kambing yang di sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Di sebelah mereka itu ada tembok yang tinggi dan berbatuan. Di bawah mereka ada curam lembah yang sangat dalam. Kalau sampai kambing ini tergelincir, sudah pasti mati karena curam dan sangat dalam. Disertai lagi dengan bebatuan. Ini kan kambing gunung, Bapak Ibu Saudara. Ketika kedua ekor kambing gunung ini berpapasan, mundur karena sempitnya jalan, resikonya sangat tinggi. Kan berjalan dengan maju dengan mundur kan lebih sulit mundur dong. Benar gak? Lebih sulit mundur. Jadi mereka berpapasan. Kalau mereka mundur, resikonya tinggi, akan jatuh juga. Kalau mereka maju, mentok dengan temannya. Apa solusinya? Saya kasih tahu ini gambaran hidup kita. Ada pertemuan antara dua insan di dunia ini, antara suami dengan istri. Saya kasih tahu, kalau kedua ekor kambing gunung ini berantem, ribut, marah, emosi, mempertahankan, oh pokoknya kamu yang mundur, saya nggak mau maju, saya nggak mau mundur, kamu yang mundur, saya yang duluan di sini. Oh bukan, saya yang duluan, kamu harus mundur. Saya kasih tahu, ketika mereka berantem saling cakar-cakaran, bisa satu jatuh, bisa juga dua-duanya jatuh. Tapi saudaraku, kambing gunung bijaksana ini memang benar-benar punya bijaksana. Supaya mereka jangan jatuh dua-duanya, jangan berbahaya, jangan mati dua-duanya, jangan rusak, jangan hancur dua-duanya. Maka seekor kambing gunung ini, dia rebahkan badannya. Dia atur keseimbangan sedemikian rupa. Setelah dia tekuk kakinya, dia rebahkan badannya. Saya bahasakan bahasa manusia. Hai kawan, lompatlah aku, langkahilah aku, supaya kamu selamat, aku juga selamat. Inilah kambing gunung yang bijaksana. Coba bayangkan, apa gambaran dari ilustrasi ini? Saya mau tegaskan, sampaikan kepada kita. Berarti seekor kambing gunung ini yang menekuk kakinya, merebahkan badannya, mengatur keseimbangan. Dia mau merendahkan hati, kan itu bahasanya. Udahlah nggak apa-apa kau langkahi aku. Nggak akan berkurang harga diriku kalau kau langkahi aku. Jadi rendah hati ini kambing gunung bijaksana ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga selamatlah dua-duanya kambing gunung ini. Yang merebahkan diri dilompati oleh temannya, dan yang satu lagi merebahkan diri, kembali dia berdiri, dan dia selamat sampai kepada tujuannya. Saudara dikasih Tuhan, setelah saya membaca ilustrasi ini, saya harus jujur berkata, banyak di antara kita kalah dengan dua ekor kambing gunung bijaksana ini. Karena kesombongan, keegoan, kemarahan, keakuan kita. Kadangkala suami dan istri mempertahankan ego masing-masing. Aku yang lebih benar dari kamu, kata istri. Oh bukan, kamu yang lebih salah dari saya. Bahkan sampai ada yang berupaya untuk mengkilo. Berapa kilo kesalahan suami, berapa kilo kesalahan istri. Kesalahan suami 5 kilo, kesalahan istri 3 kilo.
berarti yang berhak dan pantas duluan minta maaf adalah yang kesalahannya lebih berat. Ini saya kasih ilustrasi. Adakah di antara Bapak Saudara yang punya modal keluarga begitu? Kamu yang lebih salah, minta maaf sama saya. Makanya sering saya memberikan rumus. Kalau terjadi pertengkaran, percekcokan, kemarahan, permasalahan, perselisihan dalam keluarga, siapa yang duluan mengalah antara suami dengan istri? Tolong dikasih di kolom komentar. Terjadi pertengkaran dalam keluarga, siapa yang duluan mengalah? Tolong Pak Sinya Lopati, tolong dijawab Pak. Kalau terjadi, ada dong pertengkaran, masa nggak ada? Kalau sampai tidak ada pertengkaran, itu berarti malaikat, hanya tidak punya sayap aja. Saya jujur berkata, tidak malu berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saya bersama istri saya ada perselisihan. Ada beda pendapat. Bahkan bisa membuat sampai raut wajah kita berubah masing-masing. Ada. Tapi yang indahnya, kami tidak mau membiarkan matahari terbenam sebelum tuntas persoalan kami. Saya datang kepada dia, Mami, maafkan aku ya. Saya belum bisa menjadi suami yang baik. Emang langsung hancur harga diri kita kalau kita ngomong demikian. Enggak lah. Bahkan orang yang merendahkan hati akan ditinggikan Tuhan. Kan itu rumusnya. Tolong dijawab Bapak Ibu Saudara, terjadi pertengkaran antara suami istri, siapa yang duluan mengalah? Terjadi pertengkaran, perselisihan yang menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakrukunan, ketidakkompakan, ketidaksatuan dalam keluarga. Terjadi pertengkaran, percekcokan, siapa yang duluan mengalah? Apakah seperti yang saya jelaskan tadi? Siapa yang lebih berat kesalahannya? Siapa yang duluan? Tolong dijawab. Saya mau kasih tahu, jangan supaya bagus saya baca di sini respon Bapak Ibu Saudara, akhirnya menjawabnya membenarkan diri sendiri. Saya mau kasih tahu orang suami yang suka sombong sama istrinya. Silakan dulu Bapak yang berperan sebagai ibu rumah tangga 1 hari saja, pasti si Teres orang Batak bilang. Ada saudara kita dari Jawa berkata, sing waras ngalah. Yang waras mengalah, berarti kalau tidak mau mengalah tidak waras. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah sampaikan ini. Dengarkan baik. Yang duluan mengalah, saya tidak mau terjebak apakah itu suami atau istri. Tapi saya kasih resep. Siapa yang duluan mengalah? Yang duluan mengalah adalah siapa yang lebih dewasa kerohaniannya. Itu jawabannya. Saya ulangi kembali. Untuk tercipta unity, kekompakan, kerukunan, kesatuan, kesehatan dalam keluarga, yang lebih duluan mengalah adalah siapa yang lebih dewasa kerohaniannya, bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang duluan mengalah. Terus mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau dua-duanya tidak mengalah? Berarti dua-duanya kekanak-kanakan rohani. Mohon maaf saya sampaikan perkataan ini. Kalau tidak ada yang mengalah, terus saja membiarkan kemarahan itu menjalar, melebar seperti kanker. Hari lepas hari sampai minggu lewat minggu, gak ada pengampunan, gak ada penuntasan, gak ada penyelesaian. Saya kasih tahu, gak ada gunanya beribadah, gak ada gunanya berdoa, gak ada gunanya memuji menyembah Tuhan kalau masih kita diwarnai dengan kemarahan. Kenapa? Kemarin sudah saya kutip. Kalau engkau mempersembahkan syukurmu, mempersembahkan doamu, mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan, dan engkau teringat sesuatu yang belum selesai, engkau berdamai dengan saudaramu, tinggalkan persembahan syukurmu, persembahan doamu, ibadahmu, pergi dulu berdamai dengan orang itu. Setelah sudah selesai berdamai, baru engkau ulangi kembali persembahkan korbanmu, sehingga menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Siapa yang kalah dengan 2 ekor kambing gunung bijaksana tadi? Mereka tidak cakar-cakaran, mereka tidak berantem, mereka tidak saling tabok,
Tapi seekor kambing gunung, dia tekuk kakinya. Dia tertidur mengatur keseimbangan di jalan yang sempit. Hai kawan, langkahilah aku, lompatilah aku, supaya engkau selamat dan aku pun selamat. Masalah yang berat itu bisa menjadi ringan kalau ada kerendahan hati. Kalau yang dipertahankan bukan keegoan, bukan kesombongan, bukan kepentingan diri sendiri. Yang dipertahankan bukan dendam, akar pahit, kebencian, kemarahan. Saya berharap kalau di antara kita masih ada terikat terbelenggu dengan kemarahan, mari kita doakan. Bapak Ibu Saudara, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kalau Roh Kudus yang menuntun memimpin kita, maka yang keluar adalah bukan perbuatan daging, perseteruan, perselisihan, kedengkian, kemarahan, kemabukan, dan lain sebagainya. Tapi yang muncul ke permukaan adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.